Sahabat BSJD yang dikasihi dan diberkati Tuhan di mana saja berada. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Titus, pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sahabat BSJD, di mana saja berada, ada sebuah cerita seorang raja yang menguasai sebuah kerajaan yang besar. Raja tersebut membuat sebuah peraturan di mana jika seseorang kedapatan mencuri, maka sebelah matanya akan dicongkel sebagai tanda penebusan atas kesalahan yang diperbuatnya. Dan suatu hari, salah satu prajuritnya datang kepada sang raja dan mengatakan, "Tuan, saya membawa sebuah berita buruk. Putramu kedapatan mencuri. Apa yang harus kita lakukan?" Sang raja terdiam. Lalu tidak lama kemudian dia berkata, "Bawa anakku ke sini. Dan bawalah juga pisau untukku." Sang raja berkata kepada anaknya, "Anakku, kamu tahu bahwa hukuman bagi siapapun yang kedapatan mencuri di dalam kerajaanku adalah sebelah matanya dicongkel." Anaknya mengangguk, menangis, dan berkata, "Iya ayah, maafkan aku." Lalu sang raja mengambil pisau dan ia mencongkel matanya sendiri. Lalu ia berkata kepada prajurit-prajuritnya, "Kesalahan anakku sudah ditebus, dan aku sendiri yang menanggungnya." Lalu ia beranjak dari tempat itu dan memeluk anaknya. Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, sang raja tidak seharusnya kehilangan sebelah matanya, dan anaknya semestinya mendapatkan hukuman atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. Namun karena sang raja begitu mengasihi anaknya, maka ia rela untuk mengambil hukuman yang seharusnya jatuh kepada anaknya. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Sobat BSJD, Rasul Paulus melalui suratnya yang ditujukan kepada Titus, anak rohaninya yang dikasihinya, menjelaskan bahwa semua orang diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah, dan itu sudah nyata. Sebenarnya manusia harus dihukum karena dosa yang diperbuatnya. Tapi karena Allah begitu mengasihi seluruh umat manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Ia mau menebus dan menyelamatkannya. Demi menyelamatkan manusia, ia rela menderita, disiksa, dihina, dan disalibkan. Saudaraku, sungguh begitu besar kasih Allah kepada kita. Sudah seharusnya kita hidup seperti yang diinginkannya, yaitu seperti yang dikatakan Rasul Paulus, meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup dengan bijaksana, adil, dan beribadah. Kita melakukannya bukan untuk selamat, tapi karena kita sudah diselamatkannya. Marilah kita senantiasa terus berjuang untuk taat dan setia
kepada Allah sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kembali kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya kami semua boleh menyadari bahwa kami menerima kasih karunia Allah yang sebenarnya kami tidak layak untuk menerima itu. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh menerima kasih karunia yang begitu besar dan luar biasa. Baiklah kiranya kami hidup seperti yang Tuhan inginkan, meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, hidup dengan bijaksana, adil dan beribadah. Biarlah Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.